Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ada bersama dengan saya di ruangan ibadah ini juga Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat tinggal masing-masing, di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, memimpin kita semua di dalam ibadah kudus Minggu hari ini. Dan secara khusus untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau minggu-minggu sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi COVID-19, tentu kita bisa merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dalam bentuk seminar. Tetapi dengan situasi yang kita alami saat ini, sangat membuat kita di dalam keterbatasan waktu dan juga tentu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, tema-tema yang ada yang sudah dipersiapkan. Tahun lalu kita sudah membahas tentang bagaimana buah roh dari rasa yang pertama atau dari karakteristik yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Dan tahun ini kita melanjutkan dengan rasa yang berbicara tentang kemurahan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka satu bagian firman Allah yang terambil dari Galatia pasal yang ke-5, ayat 22 dan ayat yang ke-23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Karena hanya 2 ayat, karena itu saya membawa kita untuk membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada tentang hal itu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Menarik ketika kita memperhatikan kehidupan di tengah-tengah dunia di mana kita berada, ketika kita hidup dan kita menyaksikan bagaimana sebetulnya kehidupan manusia satu dengan yang lain. Tidak dipungkiri bahwa natur manusia yang sudah berdosa, yang sudah tercemar oleh dosa, yang sudah diperdaya oleh dosa, maka apa yang sebetulnya yang hidup tergambar di dalam kehidupan manusia itu? Manusia bukannya mencintai sesama. Manusia bukannya memiliki kerelaan untuk berbagi. Manusia bukannya mengutamakan yang lain. Tetapi lebih cenderung untuk mengutamakan diri. Yang terpenting adalah saya. Yang terpenting adalah saya. Yang terutama adalah saya. Yang harus diperhatikan adalah saya. Yang harus dikasihi adalah saya. Yang harus mendapatkan lebih banyak adalah saya. Sehingga kalau orang lain lebih dikasihi daripada saya, maka saya iri, saya cemburu, saya marah. Itulah gambaran kehidupan manusia, bukan? Termasuk dalam dunia pendidikan. Kita nggak rela kalau ada teman yang lebih maju dari kita. Kita nggak rela kalau ada teman yang lebih pintar dari kita. Kita nggak rela kalau ada orang yang lebih di atas kita. Kalau dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan barangkali. Kita nggak rela lihat orang lebih kaya, lebih hebat, pekerjaannya lebih maju, perusahaannya lebih berkembang. Nggak rela. Hati kita dipenuhi dengan keirian, kedengkian. Dan salah satu sinonim atau lawan, antonim atau lawan daripada kemurahan adalah rasa iri hati itu. Iri hati kontras dengan kemurahan. Kalau orang murah hati, dia tidak mungkin memiliki rasa iri, rasa benci, kemudian memiliki rasa yang tidak peduli terhadap sesamanya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu bicara tentang kemurahan memang tidak mudah untuk kita lakoni. Tetapi saya percaya bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa kekuatan Tuhan, maka tidak mungkin manusia memiliki satu kemurahan hati yang sejati. Kita bisa melihat barangkali orang lain bukan Kristen kok bisa lihat lebih baik, lebih bagus, lebih jiwa penolong, jiwa dermawannya lebih tinggi. Kenapa bisa? Ya.
Tetapi kemudian melihat orang Kristen, waduh kok cuek, kok enggak peduli, kok enggak mengasihi. Dan bahkan saya akan membiarkan sesuatu yang terjadi. Gambaran ini pernah menjebak kehidupan keberagamaan seorang dan imam dan juga seorang Lewi. Ketika diperhadapkan dengan satu persoalan, satu fakta yang nyata di depan mereka, seorang yang tidak berdaya, yang jatuh ke tangan penyamun dari Yerusalem mau ke Yeriko, apa yang dilakukan oleh seorang imam dan seorang Lewi? Kalau kita mencatat mereka justru menghindar. Mereka justru mengabaikan. Mereka justru membiarkan orang tergeletak. Sementara seorang Samaria yang notabene-nya disebut sebagai orang kafir, orang yang tidak bertuhan dalam perspektif orang Yahudi, justru datang ke tempat seorang yang jatuh ke tangan penyamun yang tidak berdaya, tidak punya kekuatan apa-apa lagi, harta bendanya habis, dan bahkan kondisi tubuhnya habis luka barangkali, sehingga tidak berdaya. Waktu Yesus bertanya kepada orang yang mencobai dia, siapakah dari ketiga orang itu sesama manusia? Orang yang menolong. Dalam konteks itu pertanyaan seorang yang mencoba Yesus adalah ketika dia bertanya, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal, supaya aku diselamatkan. Dan akhirnya pada konteks itu Yesus berkata kepada seorang yang bertanya kepada dia, engkau tahu sekarang, pergi, perbuat, lakukanlah itu. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang kemurahan hati, maka kita tidak bisa terjebak dengan satu fenomena yang hanya disajikan oleh hal-hal lahiriah daripada kehidupan manusia. Kemurahan hati tidak sekedar kemudian saya memberikan saudara uang, saya memberikan saudara makanan, tidak hanya sekedar bicara tentang demikian. Bisa jadi saya memiliki motivasi yang tersembunyi, motivasi yang terselubung ketika saya memberikan sesuatu kepada saudara. Harapan saya, waduh setelah saya beri sesuatu ini, harap-harap saudara bisa menghormati saya. Harap-harap saudara bisa menyanjung saya. Harap-harap kemudian saudara bisa menuruti segala apa yang saya perintahkan. Itu sama juga dengan membeli seseorang. Membeli orang lain. Bukan bentuk satu kemurahan hati yang Alkitab ingin sajikan yang demikian. Bicara kemurahan hati maka bicara tentang suatu tindakan kesetiaan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain berdasarkan apa? Keterikatan janji. Berdasarkan apa? Covenant. Karena dia tahu, dia punya satu janji yang harus dia penuhi, punya satu janji yang harus dia lakukan. Sehingga dia tidak akan melupakan janji itu sekalipun. Barangkali orang yang sudah mengikat janji dengan dia sudah lupa. Kalau kita membaca kisah ini, sangat menarik dalam kehidupan seorang raja. Raja besar Israel. Dia bisa saja tidak mengingat perjanjiannya dengan seorang sahabatnya, dengan Yonatan. Tapi ketika Yonatan sudah meninggal, Yonatan sudah tiada. Bagaimana ketika Daud sudah menjadi raja. Dia ingat suatu perjanjian yang diikat di antara mereka dua. Bagaimana mereka memiliki satu hubungan yang erat, hubungan yang dekat, hubungan yang harmonis. Tapi ketika Yonatan sudah tidak ada, maka bagaimana keluarga Yonatan ini ada yang terlantar. Itu dialami oleh seorang bernama Mephiboset. Tersisihkan, tidak berdaya, dan bahkan dia menganggap diri sebagai seorang anjing di hadapan Raja Daud. Tetapi Daud berkata, aku akan mengingat perjanjianku dengan ayahmu Yonatan, maka untuk itulah aku tetap memperhatikan kehidupanmu. Aku memberikan apa yang harus kuberikan kepadamu sebagai bagian dari yang kau punyai. Padahal kalau orang-orang dalam konteks zaman sekarang barangkali kesempatan ya. Waduh, ya dulu misalnya saya punya sahabat yang sangat baik. Sahabat yang pernah menolong saya, sahabat yang pernah mengasihi saya. Tapi ketika sahabat itu meninggal, saya punya kekuasaan, saya punya otoritas. Ya, kira-kira saya masih memperhatikan enggak ya? Dia dah terlupakan. Ya,
Udah terabaikan, ya udahlah, itu dulu. Ya, sekarang kan lembaran baru. Udahlah, lupakan aja. Toh juga dia tidak akan mungkin merengek-rengek kepada saya yang adalah raja. Tidak demikian dengan Daud. Tidak. Daud menyatakan tentang kemurahan hatinya kepada seorang bernama Mephiboset yang adalah keluarga keturunan dari Yonatan. Karena ingat ada satu covenant, perjanjian yang tidak bisa diingkari, perjanjian yang tidak bisa dilupakan. Demikianlah sebetulnya gambaran kemurahan hati Allah kepada manusia, kepada saya dan saudara. Karena dia ingat perjanjian yang dia nyatakan dalam kekekalan kepada manusia. Yang dinyatakan dalam satu kesementaraan. Padahal siapa sih manusia? Manusia bukan apa-apa. Di hadapannya hanya debu. Yang sudah berdosa, yang sudah mengkhianati dia, yang sudah memusuhi dia, yang sudah mengingkari perjanjian kasih setianya. Tapi tetap bermurah hati kepada manusia. Tanpa kemurah hatian Allah. Apa jadinya hidup saya dan saudara? Apa jadinya hidup kita ini? Oleh sebab itu bicara tentang kemurahan hati adalah bicara tentang kekuatan yang dinyatakan dalam diri orang percaya. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan untuk mengasihi. Ketika orang memiliki kemurahan hati, maka dia memiliki kekuatan untuk mengasihi orang lain. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana dia sudah mengalami kemurahan dari Allah. Bagaimana dia sudah mengalami cinta kasih dari Allah. Sehingga dia mampu mengasihi orang lain. Sekalipun barangkali tersakiti. Tapi ketika orang memiliki kemurahan hati. Ya, karena dalam konteks Galatia tentu bicara tentang hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Ya, bicara hidup dalam roh maka ya buah roh dan salah satu rasanya adalah kemurahan hati. Ketika kemurahan hati dikaitkan dengan satu cinta kasih, satu kekuatan dalam diri seseorang untuk mengasihi, maka nggak mudah. Nggak mudah Bapak Ibu. Ketika kita dikasihi, kita bisa mengasihi. Ketika kita diberikan satu kemurahan, kita bisa membalas dengan satu kemurahan barangkali ya. Tapi ketika kita disakiti, dikhianati, dan bahkan kemurahan kita dibalas dengan satu kebencian, dibalas dengan satu pengkhianatan. Apa yang kita alami? Apa yang kita lakukan? Barangkali kalau itu pertemanan dalam sosial media, udah delete aja lah, remove aja, reject aja pertemanan. Enggak lagi. Barangkali kalau dalam konteks pandemi COVID-19 ini, waduh dia sakit, dia susah. Dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu perawatan. Wah janganlah. Dia membenci saya. Dia memusuhi saya. Kemurahan hati. Kalau itu hidup kita sebagai orang percaya dan memilih untuk memberikan satu kemurahan hati. Sementara orang yang memerlukan, orang yang mengalami kesulitan ada di hadapan kita. Dan kita tahu, haruskah kita mengangkat tangan? Udahlah, jangan. Gak bisa. Kristus tidak demikian dengan kita. Allah tidak demikian terhadap kita. Berkali-kali, barangkali, kita menyakiti hati suci Tuhan. Kita mengkhianati dia. Kita melukainya. Namun karena kemurahan Allah dalam segala kesabarannya, dia menuntun kita. Dia menggiring kita. Dia memegang tangan kita. Itulah gambaran kemurahan hati. Kemurahan hati bukan saja digambarkan dengan satu kekuatan, kemampuan untuk mengasihi orang, tapi juga memiliki satu kekuatan untuk mengampuni. Itulah gambaran kemurahan hati. Betapa murahnya hatimu. Kamu sudah disakiti. Kok kamu mengasihi saya ya? Kamu sudah dibenci, kamu sudah dikhianati. Kok kamu begitu mengasihi saya ya? Perlu lapang dada.
Karena itu orang yang murah hati adalah orang yang kaya ya, dengan hati. Orang yang murah hati, orang yang memiliki mental yang kaya ya, di dalam jiwanya. Miliki jiwa yang mulia. Kemurahan hati, makna sebetulnya yang digambarkan dengan kata kemurahan hati ya, menunjukkan sebagai satu akibat dari kemurahan Allah yang dinyatakan dalam diri orang percaya. Dan itu jelas dalam konteks tulisan Paulus kepada jemaat di Galatia, ketika ia berbicara tentang buah roh, maka dia tahu, dia sadar betul orang kemudian memiliki buah roh dengan rasa kemurahan ini tidak lain dan tidak bukan karya Allah yang dinyatakan di dalam diri orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang dilahir barukan oleh Roh Kudus, sehingga mereka memiliki kemurahan hati. Karena itu ironis kalau kita menyebut diri kita sebagai murid Kristus, orang yang percaya, sudah dilahir barukan. Tetapi hati kita adalah hati yang pelit. Hati kita adalah hati yang kikir. Hati kita adalah yang tertutup untuk memberikan pertolongan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang kemurahan hati, maka bicara kemurahan hati adalah bicara unsur belas kasihan. Tidak bisa tidak. Seperti yang saya singgung dalam kisah seorang Samaria yang murah hati. Dinyatakan dengan satu tindakan, dinyatakan dengan satu karya, pekerjaan, kelakuan yang nyata. Unsur kemurahan hati tidak bisa dilepaskan dari unsur belas kasihan. Orang Samaria itu memiliki kemurahan hati, betul. Dan itu memang kalau dalam konteks zaman Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan kebudayaan orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat dan imam-imam. Orang Samaria seringkali dipakai oleh Yesus kemudian untuk mempermalukan, untuk menghantam secara keras kehidupan keberagamaan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka pikir, atau orang-orang Yahudi pikir, imam pikir, ahli Taurat pikir, orang Lewi pikir mereka adalah orang yang hidup kerohaniannya bagus. Barangkali kalau dalam konteks sekarang setiap hari ada dalam gereja. Ya, ikut persekutuan sana, ikut persekutuan sini. Pelayanan sana, pelayanan sini. Ya namanya juga imam, ya namanya juga orang Lewi. Sudah pasti. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan hal yang menuntut, hal yang kemudian mempertunjukkan pada mereka sejauh manakah belas kasihan mereka, sejauh manakah kemurahan hati yang ada pada mereka, gagal. Gagal. Ya. Ketimbang dengan orang Samaria yang kemudian barangkali dia sedang dalam perjalanan, entah perjalanan bisnis. Memang Alkitab tidak mencatat, tetapi paling tidak dia naik keledai. Dia rela turun dari keledainya. Turun dari keledai, ambil, angkat. Yang telah terluka, yang sudah tidak berdaya itu, gantikan pada posisinya. Murah hati loh. Berkorban. Ya, kemudian dia ambil uangnya barangkali ya. Wah, ambil uang berapa sih? Berapa untuk pengobatan ini? Sekian ya. Kemudian ternyata, ya sekian, oke. Sekarang saya tinggalkan uang sekian ya. Siapa tahu uang ini tidak cukup, kalaupun ada kelebihan atau ada kekurangan, jangan takut memberitahukan kepada saya. Ini murah hati luar biasa. Saya sendiri bergumul untuk hal itu. Ya, beberapa tahun yang lalu, saya pernah punya kisah yang sangat menarik juga. Saya datang besuk salah seorang, ya, kemudian dia sedang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit hari itu. Ya. Kemudian karena memang harus dirawat, harus rawat inap lagi. Lalu dibawalah ke rumah sakit. Saya dengan
Salah seorang ibu membawa dia ke rumah sakit. Ya, di Jakarta Barat. Sampai di rumah sakit, Pak, ini harus dirawat inap ini. Istrinya mana? Istrinya kerja. Kata teman, waduh, terus perlu biaya berapa? Ini perlu DP sekian dulu. Saya hitung-hitung, saya lihat di dompet saya, oh kayaknya pas ini angkanya nih. Ini angkanya pas, sesuai. Ya udahlah, mau bilang apa lagi? Saya bilang teman yang perempuan itu, sahabat kita yang perempuan, ya udah pakai ini aja. Yang penting dia dirawat dulu, mesti masuk rumah sakit dulu. Ya. Besok karena saya nggak punya beban untuk bayar parkir apa gitu kan. Motor berapa sih bayar parkir motor? Ya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bergumul untuk hal itu. Saya pikir bahwa kalau itu diperhadapkan hal-hal yang demikian dengan kita, barangkali kita mikir kita mau tolong, jangan-jangan nanti dia malah penipu lagi kan. Jangan-jangan malah dia kemudian orang yang jahat lagi. Mau pura-pura lagi misalnya orang Samaria, bisa saja dia berpersepsi demikian. Tetapi tidak, ya lihat, sakit, perlu pertolongan, perlu perlawatan. Dia masih harus ada orang yang mau berkorban untuk dia. Gambaran kemurahan hati. Ibu Bapak, dan bagaimana sih pola kemurahan hati yang Alkitab ingin sampaikan kepada kita? Pola kemurahan hati yang hidup dalam kehidupan orang percaya tidak lain dan tidak bukan. Itu gambar terlihat secara jelas dalam pola kemurahan hati Allah. Pola kemurahan hati Allah itu yang dinyatakan kepada manusia seperti apa? Allah adalah Allah yang murah hati. Allah Bapa, Allah yang murah hati. Kemurahan hati Bapa mengorbankan, menyerahkan anak tunggalnya untuk menebus dosa manusia. Kemurahan hati Bapa mengutus anak tunggalnya satu-satunya yang dia kasihi, yang dia cintai. Yang sangat berharga bagi dia. Berikan. Untuk menebus dosa-dosa manusia. Manusia yang mengkhianati dia. Manusia yang tidak mencintai dia, yang tidak mengasihi dia, yang tidak taat, yang melanggar ketetapannya. Bapa menyerahkan anak tunggalnya. Pola kemurahan hati yang hidup dalam hidup orang percaya bukan saja tergambar dalam pola hati sang Bapa, tapi juga tergambar dalam pola hati sang anak Yesus Kristus yang rela turun datang ke dalam dunia. Ketika datang ke dalam dunia, dia Raja, Tuhan, Juru Selamat, Mesias, namun tak disambut, tak diterima, dicaci, dimaki, dihina, disesah. Tapi dia tetap menunjukkan kemurahan hatinya. Dan para murid menjadi saksi kemurahan hati Kristus. Bagaimana Petrus, seorang yang menyangkal keberadaan Kristus. Sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku. Setelah bangkit Kristus datang kepada dia. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Petrus, dengarkan perkataanku, apakah engkau mengasihi aku? Hal itu membuat Petrus menangis. Kemurahan hati Kristus kepada dia. Oh Tuhan, betapa murahnya hati engkau. Kemurahan hati Kristus yang Kristus nyatakan ketika dia melihat orang banyak terlantar. Orang banyak seperti domba yang tidak bergembala. Orang banyak seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Dia mengumpulkan mereka, dia menyatukan mereka kembali. Dia menjadikan mereka kemudian hidup dalam sukacita damai sejahtera dengan dia. Itulah yang dilakukan atau yang dialami oleh para murid. Dan bahkan kalau kita membaca dalam kitab di dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Waktu dia lihat bagaimana si orang ini seperti yang memang tidak ada yang perhatikan. Terlantar. Maka Alkitab mencatat tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh karena belas kasihan.
Dia memanggil orang-orang yang lemah, yang letih lesu, dan yang berbeban berat. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Mari kepadaku, semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kemurahan hati yang luar biasa. Ya, yang mau menampung orang-orang yang terlantar, mau menampung orang-orang yang tidak dianggap, menampung orang-orang yang tersisihkan. Ini kalau bahasanya almarhum Pak Bigman, ini pelayanan mencari pergumulan, pelayanan mencari kesulitan. Nah, itulah harusnya gambaran kemurahan hati orang percaya. Ya. Belajar dari kemurahan hati Allah. Pola kemurahan hati kita sebagai orang percaya adalah bagaimana Allah yang telah menyatakan kemurahan hatinya. Itulah yang senantiasa harusnya kita ikuti. Kita teladani, kita lakoni. Sama seperti Kristus murah hati. Demikianlah orang percaya murah hati. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu, saya sama istri berkunjung ke salah satu sahabat kita, jemaat kita. Ya. Lalu sambil ngobrol, bercerita. Lalu saya dan istri bertanya, Pak, Bu, ini karyawan ini masih digaji full atau ada pemotongan ini? Dalam situasi pandemi COVID seperti begini. Tetap dibayar full, Pak. Tidak ada pemotongan untuk mereka. Walaupun pendapatan tetap berkurang, masih berkurang. Bergumul kita juga. Tapi mau bilang apa? Kasihan. Mereka juga perlu kehidupan. Mereka juga perlu makan, minum. Mereka juga perlu biaya ini, biaya itu, biaya ini. Ya udahlah. Kita berbagi saja. Saling mencukupkan. Saya tersentuh hati saya. Kalau itu diperhadapkan dengan saya belum tentu bisa hal seperti begitu. Ya, saya masih bergumul, ya, gaji karyawan lagi. Bagaimana yang kemudian orang yang belanja berkurang, pendapatan berkurang, masih harus bayar ini, biaya ini. Bergumul, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita menjadi orang yang murah hati di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang pelit, di tengah-tengah situasi yang berat. Karena kita sadar dan kita tahu kemampuan untuk bermurah hati bukan datang dari manusia biasa, tapi datang dari Allah, datang dari Kristus, datang dari Roh Kudus yang memberikan kepada kita kemampuan untuk menjadi orang yang bermurah hati. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih. Maka kembali kepada satu kemurahan hati. Kemurahan hati yang diberikan oleh Kristus atau yang diberikan oleh Allah. Lewat karya Roh Kudus yang sudah menuntun kita untuk percaya kepada Injil. Percaya kepada karya Kristus yang mati dan bangkit. Itu tidak serta-merta lalu ya dibiarkan begitu saja. Enggak bisa. Perlu di-maintain. Perlu dipupuk. Perlu disiram, perlu dipelihara. Ya, iman memang adalah anugerah Allah. Iman perlu ditumbuh kembangkan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran memang Tuhan anugerahkan. Tetapi ketika Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, kita selanjutnya bukan orang yang fasik. Kita selanjutnya bukan orang yang kemudian ya duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki, ya udahlah terserah Tuhan. Mau membentuk saya menjadi orang yang mengasihi, enggak apa-apa, mau enggak ya enggak apa-apa, enggak bisa. Oh udahlah terserah Tuhan. Tuhan mau membentuk saya menjadi orang yang murah hati, ya enggak apa-apa, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak bisa. Sebagai orang yang percaya maka kita memiliki panggilan yang aktif. Kenapa? Karena potensi sudah Allah berikan, anugerah sudah Dia berikan, maka selanjutnya bagaimana kita bertumbuh dalam anugerah Allah itu. Karena itu bagaimana memelihara kemurahan hati. Pekalah pada pimpinan Roh Kudus.
Dengarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan dengarkan suara Roh Kudus, oh Roh Kudus langsung berbicara pada saya, tapi kita tidak mau belajar firman. Gak bisa. Ya, firman sudah diberikan secara tuntas dan sempurna. Wahyu Allah sudah sempurna lewat firman itu. Karena itu ketika kita mau mendengar suara Roh Kudus, dengarlah melalui pembacaan, perenungan, penggalian firman. Jangan dengar lagi, waduh saya dapat suara langsung dari Roh Kudus. Ya, tidak bisa. Memelihara kemurahan hati, hidup dalam firman. Memelihara kemurahan hati, maka harus dilatih dan dilatih. Kalau bisa dari sejak kecil. Saya pernah punya kisah ketika saya mengantar anak saya waktu itu masih TK. Masih TKA, yang laki-laki. Karena dia bawa bekal, kemudian ada teman bermainnya, temannya cowok juga. Temannya nggak bawa bekal, saya tahu. Temannya ini memang punya pergumulan yang agak sulit dalam kehidupan, ayahnya sakit. Ibunya harus puntang-panting. Lalu temannya lihat anak saya makan begini. Deo, kamu lihat temanmu tuh, kamu makan sendiri, dia duduk sampingmu. Tawarin, kasih itu, beri makananmu sama dia. Tapi ingat, kalau temanmu bawa makanan, kamu jangan minta ya. Oh iya ya, ya. Tapi kalau kamu bawa makanan, temanmu tidak bawa makanan, kamu bagi. Tapi kalau kamu tidak bawa makanan, temanmu makan. Kalau temanmu tidak kasih, kamu jangan minta. Melatih. Sehingga tidak mau menjadikan anak sebagai mental pengemis, mental peminta. Latih dia untuk menjadi anak yang bermental untuk memberi. Dulu waktu masih kuliah, tahun 98-99, 2003-2004, saya ingat betul, salah seorang teman saya lalu membuntuti almarhum Amin Chung. Ya. Lalu dia minta, Pak pagi dong ini, kamu anak ST mau jadi hamba Tuhan, mental meminta. Ya, tahulah almarhum Amin Chung. Karena dia adalah salah satu penguji saya dulu, waktu saya ujian terakhir. Ya, teman saya ini langsung waktu habis belajar tentang mata kuliah ya, filsafat, waktu itu Pak Amin Chung bawakan mata kuliah filsafat. Pak, tas Bapak bagus ya. Boleh nggak Pak bagi? Mahasiswa ini dengan pedenya laki-laki ya. Dengan pede. Kamu mau jadi mahasiswa, hamba Tuhan, mau jadi pendeta, mau jadi hamba Tuhan. Mentalnya mental peminta. Waduh, itu melekat dalam, lalu ditertawainlah sama teman-teman ya. Makanya kami bilang, ya jangan jadi manusia yang hanya mau menerima. Jadilah manusia yang berbagi. Pikir bahwa dengan menerima kita akan menjadi kaya. Pikir dengan berbagi, memberi kita akan menjadi miskin. Tidak. Alkitab jelas katakan, orang yang memberi tidak berkekurangan. Orang yang menerima juga tidak berkelimpahan. Hidup saling berbagi, ada keseimbangan. Itulah pola hidup yang dijalani oleh kehidupan mula-mula. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bagaimana kehidupan dampak dari kemurahan hati. Dampak dari hidup yang murah hati. Pertama bahwa dampak bagi orang lain. Kita akan melihat seperti apa sih dampak bagi orang lain. Kalau kita sebagai orang percaya tidak melakoni kehidupan yang murah hati. Apa dampak kita? Apa pengaruh kita? Ya, karena itu dulu almarhum selalu katakan, wah dampak dari hidup orang percaya bagaimana sih berdampak bagi dunia pendidikan. Bagaimana berdampak bagi anak-anak. Bagaimana berdampak bagi orang di sekitar. Kehidupan seorang Samaria yang murah hati tadi sangat memberikan dampak yang besar, dampak yang luar biasa terhadap seorang yang jatuh ke tangan penyamun. Dampaknya bukan sekadar melalui perkataan, tetapi bagaimana satu tindakan nyata. Dan dampak tentunya bagi kehidupan diri sendiri. Di dalam ucapan berbahagia waktu Yesus mengajarkan pengajarannya di bukit dalam Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka
akan menerima kemurahan. Tanpa kita sadar sebetulnya kalau kita memahami prinsip yang Alkitab tegaskan, Alkitab nyatakan. Ya, kita pikir kita menahan, kita pikir kita keep segala apa yang kita punyai, kita pikir kita oh ini untuk saya akan berbahagia. Ternyata tidak. Harusnya share, ketika share, baru ada bahagia di sana. Ya, karena kita bisa berbahagia dengan membagi, dengan memberi, dengan murah hati. Kita bisa melihat orang yang kita bahagiakan tersenyum. Ya. Kebahagiaan. Dan tentu dampak bagi diri, ya paling tidak keinginan daging untuk hidup egois terkikiskan, terlenyapkan, terhilangkan. Kenapa? Kita melatih diri tadi sudah menjadi orang yang murah hati. Karena memang kita sudah murah hati oleh karena karya Roh Kudus. Tapi itu perlu terus menerus. Kalau enggak, keinginan daging, keegoisan kita bisa menjadi orang yang egois. Yang penting aku. Ya. Oleh sebab itu ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari biarlah kita menjadi orang-orang yang murah hati. Karena orang yang murah hati sebetulnya ya adalah orang yang kaya. Orang yang murah hati, orang yang kaya dengan mental, orang yang mulia dengan hatinya. Sebaliknya, orang yang tidak mau menjadi orang yang murah hati, saya mengatakan orang yang tidak merasa kekurangan atau kehilangan ketika mereka berbagi, ya, kemudian tidak akan pernah bisa menjadi orang yang memiliki kemurahan. Mari, ketika orang tidak mampu murah hati, sebetulnya sekalipun dia kaya, dia sebetulnya adalah orang yang miskin. Ya, Tuhan sudah menganugerahkan segala kelimpahan, Tuhan anugerahkan kepintaran, Tuhan anugerahkan harta benda, Tuhan anugerahkan kecerdasan, Tuhan anugerahkan kekuatan kepada saudara. Mari, jangan pelit dengan itu. Bagi, beri, share. Tolong lihat orang kiri kanan. Orang perlu dididik, orang perlu belajar, orang perlu dilatih. Ya silakan yang punya. Saya punya uang, oh perlu dibagi, perlu ditolong, perlu di ini. Silakan. Karena itu murah hati tidak harus menunggu kaya. Murah hati tidak harus menunggu pintar. Murah hati tidak harus menunggu punya posisi. Seorang perempuan yang miskin menunjukkan kemurahan hatinya di hadapan Allah. Ketika dia membawa 2 peser uang perak itu untuk dipersembahkan. Dan Yesus melihat perempuan ini, perempuan yang murah hati. Yang mempersembahkan besar dari apa yang dipersembahkan oleh orang lain. Karena dia mempersembahkan seluruh apa yang ada pada dia. Seluruh hidupnya dia bawa kepada Allah. Ketika kita menjadi orang Kristen yang sudah dilimpahi dengan berkat Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Baik itu kekayaan, kepintaran, tetapi kita pergunakan hanya untuk kepentingan, kepuasan diri kita. Kita tidak lebih dari seorang anak bungsu yang meminta warisan dari ayahnya, meminta warisan dari papanya, lalu menggunakan dengan sebebas-bebasnya untuk kesenangan dirinya. Pada akhirnya, dia menjadi orang yang betul-betul terpuruk. Mau bekerja, makan, susah, harus memberi babi, makan. Waktu babi diberi makan, dia tidak punya makan. Sementara babi yang dipelihara itu ada makan, dia ambil makanan. Dia harus pulang kepada Bapa. Karena itu, mari, kalau kita masih bermental pelit, bermental tidak murah hati, dengan segala kemurahan Tuhan yang sudah berikan kepada kita, saya pikir kita perlu pertobatan. Saya pikir kita perlu pertobatan. Dan biarlah Tuhan menolong kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita akan cinta kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.